Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Bambang Sadurno. Saya sudah bersama dengan Bapak atau Mas Dr. Sucipto Hadipurnomo MPD. Dr. Sucipto Hadipurnomo MPD ini adalah seorang dokter yang disertasinya mengenai ketoprak. Nah, sekarang kita cerita tentang ketoprak, terutama ketoprak padi. Jadi menurut Pak Cep itu apa istimewanya ketoprak padi itu? Ya, ketoprak padi adalah seni pertunjukan Jawa tradisional itu disebut itu, yang merojol Selaning Garu itu. Di tengah arus deras modernitas, di tengah kecenderungan terjadinya peminggiran terhadap seni-seni tradisional, justru ketoprak menampakkan eksistensinya. Dulu ketika lebih dari 15 tahun yang lalu mungkin, saya menulis tesis ketoprak padi tak mati-mati itu. Yang kemudian saya lanjutkan dengan ketika menulis disertasi dan sejumlah riset itu, betapa orang menarasikan ketoprak itu sudah memasuki senjakala itu. Kabar tentang tutupnya ketoprak tobong yang pamit mati di Jogja, di Tulungagung, di Kediri, di Solo itu. Tetapi justru ketoprak padi, kalau andekan sekarang tidak sedang ada pandemi, mungkin kita bertandang ke wilayah padi tidak kurang ada 5 atau 10 pementasan pada siang hari sekalipun. Pak Cep itu sampai sekarang grupnya ada berapa itu? Di Pati paling tidak ada 35 grup ketoprak, tetapi 5 besar atau hampir 10 itu setiap tahun pentas tidak kurang dari 100 kali. Dan 100 kali itu artinya lebih banyak pentas siang malam. Jadi kalau dikalkulasi bisa 200 kali gitu kan. Iya. Saya melihat ada apa dengan padi? Kenapa ketoprak bisa subur di Pati dan tidak di daerah-daerah lain? Ketoprak padi tak mati-mati itu karena disanggah oleh fungsi. Jadi ada sesuatu yang fungsional itu. Mulai dari fungsi ritus sampai fungsi hiburan. Jadi ketoprak padi adalah ketoprak tanggapan. Ketoprak yang melakukan pergelaran ketika ditanggap oleh orang-orang atau panitia yang sedang punya hajat. Ia bisa untuk dalam rangka sunatan. Ia bisa dalam rangka untuk mantenan. Ia bisa dalam rangka bersih desa, bersih laut, syukuran jadi kepala desa, syukuran jadi anggota legislatif, syukuran apa saja gitu. Bahkan ya naik pangkat atau apapun, perpisahan, reuni, itu bisa ketoprak. Ya, begini pertanyaannya. Kalau kegiatan semacam itu kan di mana-mana juga ada kan sama. Tetapi kenapa di Padi pilihannya ketoprak itu yang saya jadi heran. Iya. Ada ini tidak menjadi tidak bisa dijawab dengan jawaban yang tunggal itu. Kalau tadi saya matur bahwa sedekah bumi dan lain-lain itu di tempat lain ada gitu. Tetapi kemudian ini menjadi melembaga di Pati itu. Dan pilihan ketoprak ini akhirnya kita lihat bahwa dibandingkan dengan pertunjukan yang lainnya gitu. Tanggap ketoprak Pati itu murah, Pak. Oh, iya. Murah. Jadi dengan uang 25 jutaan sekarang itu, kita bisa menanggap ketoprak itu siang malam. Sudah komplit. Panggung sudah komplit, gamelan sudah ada, sound system sudah tersedia gitu. Dan siang malam. Jadi kalau orang punya kerja itu, tamu mau datang jam 12, biasanya jam 12 itu talu, 12 siang, betul-betul main jam 1 sampai dengan jam 5 sore. Kemudian malamnya itu jam 8 sudah talu, jam 9 atau paling lambat jam setengah 10 malam sudah main. Jelang subuh baru selesai. Dan itu melibatkan banyak orang, walaupun menjadi tidak murah karena harus
makan, ngopeni setiap pemain dapat rokok, itu. Dari sisi itu, dan kemudian bisa menghadirkan banyak orang. Maka saya katakan tadi, bahwa ketoprak itu juga tidak hanya untuk ritus, untuk dalam rangka upacara-upacara tadi, tetapi juga bisa untuk mementaskan gengsi, Pak. Iya, Jadi iya. kalau saya itu kaya, itu ya belum kaya kalau punya kerja Belum kok nggak nanggap ketoprak, gitu kan. Iya. ya. Pak Cip, ini coba amatan saya benar nggak? Kenapa ketoprak padi itu menarik? Itu paling tidak didukung menurut saya ya oleh tiga. Satu, ada apa itu ya, show atau pentas tambahan itu yang nyanyi-nyanyi di depan itu. Kemudian yang kedua dagelan, itu juga salah satu. Kemudian ketiga silat, karena khusus silat itu nggak banyak saya temui di ketoprak-ketoprak lain. Gimana menurut Pak Cip? Ada yang kurang, Pak. Apa? Taman, emban, Taman. emban. Oh iya iya, itu malah saya nggak tahu gimana itu kalau Ya, itu. ya, taman itu emban. Jadi eh, ketoprak pati itu sebenarnya tiap-tiap elemen ini punya penggemar sendiri. Gitu. Jadi, Iya iya jadi dagelan itu punya penggemar sendiri. Tetapi iya sekarang yang paling ditunggu-tunggu dari sisi mayoritas penonton itu justru iya taman. Taman itu terdiri dari pemain perempuan yang cantik-cantik, yang iya nyanyi tidak hanya kalau dulu kan tembang-tembangnya numpak perahu layar atau apa. iya Sekarang iya enggak. iya Gitu. Jadi lagu apa saja itu bisa masuk. iya iya. Lagunya tadi Nela Karisma, lagunya yang paling bahkan lagu-lagu Koreanan itu masuk di Masuk. situ gitu. Iya, iya. Jadi para pencinta drakor itu sekarang bisa Iya menikmati lagu-lagu itu yang ada nah kalau yang soal silat itu penciptanya anak-anak, Pak. iya Ya, iya jadi perang yang tidak berdarah-darah itu, tapi iya penuh dengan kelucuan dan lain-lain. Itu segmennya biasanya anak-anak itu. Makanya iya ia ditempatkan di di bagian-bagian awal itu sore itu. iya. Jadi menurut saya juga, walaupun juga mungkin ditiru juga mulai ditiru tempat lain, itu ketoprak padi itu kan mulai segmental gitu ya. Jadi kayak babak-babak dalam drama itu mereka atur dengan baik, bahkan pemainnya udah jelas. Kalau dia hanya main babak pertama, babak kedua ya habis itu selesai. Bisa Itu kan ninggal. ya tidak seperti ketoprak tradisional yang dia harus nongkrong di situ terus kayak dulu kan kayak gitu. Iya. Jadi ada satu adegan yang menarik gitu. Oke, Saya kebetulan berada di bagian rias itu, ya, belakang itu. Jadi teman-teman ketoprak itu kalau nggak naik pentas itu ya tidur gitu kan. ya, Kadang-kadang ada yang membunuh waktu dengan main kartu tanpa ya, harus kemudian totoan gitu. ya, Nah, itu bisa gitu. Habis rias tidur. Kemudian dibangunkan. Tangi, metu, ya, gandrung gitu. Ya udah itu langsung keluar gitu kan. Kadang-kadang begitu mau naik itu jenengku mau sapa yo gitu. Nah, dia menanyakan nama saya siapa, berasal dari jenengku ya aku desaku di Gedangan misalnya. Kemudian naik gitu. Atau ketika ia lagi main kartu itu kan membunuh jenuh itu bisa kemudian disuruh keluar sak putaran diolor gitu kan itu bisa gitu. Jadi ya, sangat sangat enjoy aja gitu melakoninya gitu. ya. Pak Cep, kalau dilihat dari apa ya cerita-cerita itu kan di daerah-daerah tertentu itu juga ada keinginan apa terhadap cerita-cerita tertentu. Ada seorang peneliti dari Undip ini, dia meneliti bedanya ketoprak pati dan ketoprak yang dari daerah Solo ya, dari itu ya ketika melakonkan mengenai Aryo Penangsang, Jipang. Itu ceritanya mesti beda. Kalau yang dari pati pasti mengagung-agungkan Jipang, tapi kalau yang dari Solo pasti menjelek-jelekan Penangsang. Itu disadari nggak pemain ketoprak bahwa dia harus menyajikan seperti itu? Iya. Sebenarnya juga tidak tunggal seperti itu. Jadi Uh, ini bergantung pada eh,
pementasan ketoprak itu adalah titik temu antara seniman, penanggap, dan penonton. Kalau saya misalnya, istri saya berasal dari Wonogiri itu, nanggap ketoprak, pengen seperti apa saja bisa. Jadi dinegosiasikan itu. Dulu ketika bapak saya nanggap ketoprak, saya pengen Kebo Marcuet itu sang pahlawan. Jadi selama ini Kebo Marcuet menjadi tokoh antagonistis yang bahkan tampangnya aja diwujudkan dalam bentuk yang buruk rupa gitu kan. Tetapi penanggap memiliki otoritas untuk meminta kepada sutradara, aku pengen sanggitnya seperti ini. Maka sekarang nggak bisa kemudian digeneralisasi gitu, bahwa pesisiran seperti itu, bahwa Mataraman seperti ini gitu kan. Nah, di wilayah Pati sendiri itu juga tidak tunggal gitu kan. Jadi misalnya kalau main di Kudus itu, maka teman-teman ketoprak Pati itu harus menempatkan Sunan Kudus itu lebih dalam posisi yang lebih baik itu. Tapi begitu ia masuk di wilayah Pati itu kan hukumnya terhadap tetangga itu kan sentimennya jauh lebih tinggi itu. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, di Cepu, di Blora, Aryo Penangsang heroik sekali gitu kan. Tetapi di Pati bisa lain juga gitu kan, karena ada sentimen ini antar tetangga itu. Saya kira nggak selalu tunggal itu konklusi yang bisa dibangun atas sosok Aryo Penangsang misalnya. Jadi sekarang ini menurut pengamatan saya ya, nanti Pak Cip koreksi bahwa jenis kesenian tradisional ketoprak itu yang paling besar ya ada di Pati itu. Betul ya? Iya, ia melibatkan seniman yang dalam jumlah besar. Ia melibatkan penonton yang sering digambarkan bahwa penonton ketoprak itu sedikit, gitu kan, pentas-pentas itu sepi. Saya melihat bahwa justru di ketoprak itu penonton betul-betul ambyar, gitu kan, banyak sekali. Dan ini tidak hanya pada penonton tua, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Dan itu tidak lepas dari kehadiran ketoprak siang. Ketoprak awan itulah yang menghidupi ketoprak Pati sesungguhnya. Kalau tadi ada pertanyaan sesungguhnya yang paling menghidupi itu apa? Itu yang paling menghidupi, terutama untuk membangun regenerasi seniman, regenerasi penonton, termasuk juga regenerasi penanggap. Karena kerap kali pertunjukan seni tradisional Jawa itu baru dipertontonkan itu ketika anak-anak sudah pada ngantuk. Nah, di Pati anak-anak ketika habis pulang sekolah langsung nonton ketoprak mulai jam 1 sampai dengan jam 5. Nah, nanti malamnya masih bisa nonton ketoprak, terutama sampai pada perang yang penuh dengan silat, yang menyenangkan itu. Maka ya sehingga anak-anak pun tumbuh dalam atmosfer yang menyintai ketoprak itu. Terakhir Pak Cip, itu dari segi ekonomi ya, dari segi finansial, saya lihat juga ketoprak itu bisa hidup. Jadi saya pernah nonton ketoprak, itu bosnya itu istrinya ulang tahun. Nah, pada saat itu juga di panggung itu hadiahnya mobil baru tuh. Nah, memang begitu ya, situasinya memang secara ekonomis bagus ya. Iya, kita lihat misalnya Wahyu Manggolo, Mas Mogol, Siswo Budoyo, Pak Anom, Darsono, Bu Ristin, Pak Ruslan Hadi untuk Wahyu Budoyo. Juragan-juragan ketoprak tentu saja menjadi konglomerat lokal gitu kan, karena menguasai dari hulu sampai hilir itu kan. Jadi mereka punya berbagai alat. Yang tidak itu kan gamelan. Biasanya gamelan itu tidak dimiliki sendiri itu. Ini juga kearifan lokal menurut saya itu. Jadi semua memang harus didistribusikan itu. Tapi panggung, transportasi gitu, truk itu semua dimiliki oleh ketoprak, sehingga dia sangat ekonomis itu. Dan kemudian margin keuntungannya menjadi tinggi. Nah, bagi seniman sendiri itu kan dapat bayaran, makan gratis,
rokok itu 1 bungkus pasti, mau cowok mau cewek mesti dapat. Jadi dibandingkan menjadi pekerja di sektor lain, menjadi pemain ketoprak itu penghasilannya 2-3 kali lipat daripada bekerja di sektor lain pada umumnya di wilayah Pati. Baik Pak Cip, karena waktu, terima kasih. Nanti kapan-kapan kita diskusi soal yang lain lagi. Terima kasih, Dr. Sucipto Hadi Purnomo, MPD, staf pengajar di program studi Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Sekali lagi terima kasih, matur nuwun Pak Cip. Matur nuwun Pak Bambang.